Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Indriani Idris dengan NIM 07231011 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mewawancarai sesama mahasiswa tentang Citizen Project MKWK dengan narasumber saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Hana Meninta Burginting dengan NIM 18221004 dari Program Studi Rekayasa Keselamatan. Oke, saya mulai baca pertanyaannya, Kak. Yang pertama, bagaimana menurut Kakak bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengalaman nilai Pancasila? Menurut saya, sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini belum sesuai dengan nilai yang ada di Pancasila. Kenapa? Karena dilihat ya, dari pengertian demokrasi itu sendiri kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Tapi kalau kita lihat secara study case yang ada di Indonesia sendiri, itu kalau kayak aspirasi dari rakyat itu belum terlalu didengarkan. Aspirasi yang didengarkan oleh pemerintah itu hanya seperti menguntungkan untuk mereka saja, seperti itu. Jadi masih belum sesuai ya? Oke, saya lanjut ya, Kak. Gimana menurut Kakak kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Menurut saya sendiri, kalau kebebasan berpendapat untuk rakyat itu sudah diberikan sebenarnya lapangannya, tetapi tidak terlalu didengarkan kayak gitu. Yang didengarkan itu hanya untuk kepentingan dari pemerintahan itu sendiri, seperti itu. Bukan untuk kepentingan dari yang terkecil dari rakyat sih. Jadi masih belum terlalu bebas gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apa sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Menurut saya sudah berperan, tapi itu dalam persentasinya sangat sedikit, karena mereka seperti jawaban sebelumnya ya, mereka hanya untuk kepentingan sendiri dulu, baru didengarkan kepentingan rakyat kecil seperti itu. Padahal seharusnya yang didengarkan itu kan rakyat, keluhan rakyat itu seharusnya disuarakan seperti itu. Jadi belum terlalu didengarkan, itu hanya untuk kepentingan pemerintah saja. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Kalau menurut saya tantangan terbesar demokrasi yang ada di Indonesia itu mulai dari pemerintahannya sih. Kenapa aku bilang kayak gitu? Mereka kayak jawaban sebelumnya juga, mereka hanya mementingkan kepentingan pemerintah dulu, baru rakyat kecil gitu. Terus banyak yang kita lihat gitu, banyak pemerintah yang kayak korupsi gitu. Banyak juga pemerintah yang berfoya-foya lah, bukan untuk perfoya-foyanya itu bukan maksud untuk menyejahterakan rakyat gitu, menyejahterakan mereka sendiri seperti itu. Jadi lebih berkepentingan ke pemerintah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Kalau dari data yang sudah saya baca, sebenarnya partisipasi masyarakat ya itu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi ada kalanya masyarakat itu golput juga dalam presentasi pemilihan pemilu itu. Alasannya kenapa? Kita dapat lihat ya, pemilu di kala sekarang ini banyak yang menggunakan suap agar aku dipilih, agar aku dapat menjadi pemerintah. Nah, di sini dari suap ini terkadang kita melihat kalau pemerintah itu jadinya yang penting aku terdapat dulu, nanti setelahnya itu prokerku itu aku kerjakan, mau aku nggak kerjakan itu tanggung kalian sendiri, soalnya kalian milih aku kan gara-gara aku suap kayak gitu, jadi kurang. Ya. Pertanyaan ke-6, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Menurut saya besar ya, karena orang muda itu pasti pemikirannya jauh lebih cemerlang untuk memajukan Indonesia. Jadi meskipun kayak gitu, masih banyak memang anak muda ini tidak mengeluarkan aspirasinya karena takut mungkin tidak didengarkan. Untuk apa aku mengeluarkan pendapatku, untuk apa aku mengeluarkan pemikiranku jikalau akhir-akhirnya tidak didengarkan juga gitu. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Kalau ditanya seberapa besar kepercayaan dengan pemerintah,
tentu saja setengah-setengah ya. Kalau bisa kita lihat dari pemerintah itu kadang kan banyak bicara tapi aksinya tidak kita lihat kan. Dari caranya bicara kayak mereka akan mengerjakan apa yang mereka bicarakan, tetapi pada akhirnya ternyata tidak. Jadi aku tidak terlalu percaya. Seperti kayak DPR, kita tahu sendiri ya gimana DPR itu, mereka kayak proker ini, pengeluaran ini, ternyata datanya yang kita temuin itu ternyata tidak ada. Jadi kayak itu hanya basa-basi sementara, jadi basa-basi saja. Jadi itu membuat kita semakin kurang kepercayaan kepada pemerintah yang ada di sekarang ini. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Kakak peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Menurut saya bisa diulangi tadi? Oke. Peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila. Menurut saya sangat penting ya perannya itu, karena untuk memajukan suatu negara pastinya semua rakyat harus ikut berpartisipasi, meskipun tidak didengar. Kayak dibilang tadi, demokrasi itu kedaulatan tertinggi ada di rakyat. Meskipun kita tidak dengar, kita harus tetap mengeluarkan pendapat kita agar negara kita juga, namanya juga negara, kita sama-sama ada di sini. Seharusnya kita sama-sama untuk memajukan negara kita. Kita harus menegakkan Pancasila yang sudah ada, memang dari awal didirikan untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus menegakkan sila 1, 2, 3, 4, 5 itu jangan sekedar kayak bacaan, jangan sekedar kayak ingin tahu saja, tapi kita harus menjalankan itu sesuai dengan perannya gitu. Oke Kak, terima kasih atas berpartisipasi dalam proyek kita ini. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.